Sobat ISPI, ingat obat, ingat ISPI. Nah, perkenalkan teman-teman, aku Ani yang bakal temenin kalian di episode podcast kali ini. Nah, kita bakal throwback bareng ke salah satu pengalaman paling seru dan juga penuh kenangan, yaitu waktu perjalanan industri ke daerah Jawa Tengah, daerah istimewa Yogyakarta hingga ke Jatim. Nah, dari mulai perjalanan, kunjungan ke berbagai perusahaan besar, sampai momen kebersamaan bareng teman-teman. Nah, semuanya nggak kalah menarik buat diceritain. Nah, biar ceritanya makin hidup, aku nggak sendirian di sini. Udah hadir narasumber spesial kita, yaitu Kak Abel, salah satu peserta yang ikut langsung dari awal sampai akhir perjalanan. Halo Kak Abel, apa kabar nih? Boleh dong kenalan dulu nih sama Sobat ISPI biar kita makin akrab gitu. Ya, halo semuanya, perkenalkan nama aku Nabila Faradila Rahmi, biasanya disapa Abel. Aku dari program studi S1 Farmasi Klinis dan Komunitas dan aku dari semester 5. Oke, nah kita udah kenalan nih sama Kak Abel, ya dari Prodi S1 Farmasi, kemudian juga dari semester 5. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja mulai cerita serunya ya teman-teman. Nah, aku mau nanya nih Kak Abel, perjalanan kemarin kan dimulai dari tanggal 22 September dari Banjarmasin hingga ke Semarang. Bahkan katanya dari jam 4 subuh udah harus siap, udah harus mantap di sini. Nah, kira-kira nih, gimana rasanya mulai perjalanan panjang di jam segitu? Nah, setibanya di Semarang kan juga langsung city tour sekaligus kunjungan ke PT sudah muncul. Nah, dari hari pertama itu aja nih, pengalaman apa yang bikin kakak langsung merasa, wah ini kedepannya bakal jadi perjalanan yang seru sih, kayak gitu. Iya, jadi itu jam 4 kita udah harus ready di bandara. Jadi aku tuh prepare dari jam 2 ya. Itu bener-bener tidur tuh bentar aja. Iya, Kayak oke. jam 3 udah OTW ke bandara. Terus itu kita flight jam 6, itu flight pertama. Oke. Terus itu sampai di Semarang langsung city tour. Kita ke daerah Kota Lama yang di Semarang itu. Enggak. Panas banget sih di situ. Oke. Kayak kalonya di Banjarmasin nih, matahari untuk satu orang satu matahari gitu. Panas banget. Kalau di Semarang itu satu orang tuh 10 matahari, saking panasnya gitu kan. Nah, terus itu kita keliling-keliling di situ. Setelah itu kita ke PT Sido muncul. Nah, terus itu sampai di sana juga ngelihat produksi jamu-jamu yang ada di situ gitu kan. Terus itu juga ada di Sido muncul itu namanya agrowisata. Oke. Di situ tuh kita juga diajak keliling ke kebun binatangnya yang ada di situ. Ya, terus itu kayak wah, ini sih seru banget gitu kan. Bukan cuma orang-orangnya nih, kayak tempatnya juga seru kayak gitu. Seru banget dari ceritanya aja kita udah kegambar ya ke depannya kalau misalnya perjalanan dari Kak Abel ini emang seru banget gitu. Nah, kita lanjut ya. Nah, waktu kunjungan ke PT Natronal nih, kakak kan bisa lihat langsung nih bagaimana industri farmasi berbasis bahan alam itu berjalan. Ada nggak sih Kak hal menarik dari proses produksinya yang bikin kakak makin kagum atau kira-kira ngerasa wah aku kedepannya pengen join nih di sini kayak gitu. Nah, kemudian kan setelahnya itu kan lanjut naik jeep adventure di Jogja sampai mampir ke Obelix Sea View. Nah, momen apa sih yang di hari itu yang bikin terasa makin lengkap banget buat kakaknya kayak gitu? Iya, kita ke Natronal tuh pagi-pagi langsung ke situ. Di daerah situ tuh dia kayak daerah atas gitu ya, gunung gitu. Jadi kayak bukit lah istilahnya. Jadi kayak sejuk banget di situ. Terus itu kita juga dikasih lihat gini cara pembuatan obat-obat herbal gitu gimana gitu kan di situ. Terus juga kita diajak keliling ke tempat tanaman-tanamannya, kayak anggapannya kebun lah ya. Jadi kayak kita bukan cuma ngelihat produk jadinya, tapi dari akar gitu sampai dia produk jadi itu kita dikasih lihat kayak gitu. Terus itu lanjut dari situ kita nggak dikasih istirahat tuh, langsung ke Jeep Adventure. Di situ kita keliling. Debu banget di situ ya, kayak nempel nih di muka kayak gitu. Terus itu kita ke Pantai Parangtritis. Habis dari situ kita ketemu sunsetnya di situ. Nah, itu karena ada kendala, jadinya ngaret dari rundown ya. Jadinya kita Parangtritis itu ketemunya sunset di situ. Harusnya ketemunya di Obelix. Tapi Obelix malam hari juga nggak kalah
cantik Cantik banget kayak gitu. Oke. Iya. Gak apa guys, ada menggantinya yang lebih baik kok. Oke, kita lanjut ke hari ketiga nih kak. Kemarin di Jogja ya, pasti vibes-nya udah kerasa beda ya. Apalagi ada city tour-nya juga. Nah dari suasana kota sampai interaksi bareng teman-teman, ada nggak sih pengalaman seru atau kejadian yang lucu banget bagi kakaknya yang bikin Jogja tuh makin berkesan untuk kakaknya tuh? Iya, kalau Jogja tuh bener-bener kota istimewa ya. Kayak aduh, ngangenin banget lah gitu ya di situ. Kayak sampai sekarang nih kayak gaman banget gitu. Oke. Kayak di situ kita habis check out hotel pagi-pagi itu kita belanja oleh-oleh dulu. Terus itu dibawa ke daerah Pasar Beringharjo. Iya. Nah, aku dari tempat parkiran bis itu ke Pasar Beringharjo itu naik apa sih, bentor ya, becak motor tuh. Iya. Nah naik itu keliling-keliling Jogja. Terus itu aku juga sempat singgah ke tempat oleh-oleh yang di situ memang produksinya bakpia tuh di situ gitu. Jadi kayak kita makan bakpia fresh from the oven gitu. Oke. Iya, nah di situ aku sempat ke situ, terus lanjut ke Pasar Beringharjo. Nah itu aku naik beca motor tuh bertiga sama teman aku. Tapi misah mereka ke pasar. Kebetulan aku nggak pengen ke pasar ya. Jadinya aku ke itu benteng Frederik gitu. Nah ke situ aku liling di situ. Aku sendirian tuh kayak wah di kota orang nih sendirian kayak betul-betul mengeksplor gitu. Kayak seru banget tuh gitu. Keren banget sih kak ya. Nah kita langsung masuk ke hari keempat nih. Kakaknya kan sempat berkunjung ke Universitas Surabaya nih. Kemudian kan lanjut ke PT Otsuka Indonesia. Kemudian malamnya ditutup di jalan-jalan di Batu Next Spektakuler. Nah bisa ceritain nggak sih kak pengalaman lengkapnya di hari itu? Mulai dari kunjungan ke Universitas Surabaya kan udah ada kepikiran nggak sih aku mau lanjut soal studi di S2 ataupun profesinya di sana. Kemudian di Otsuka juga pelajaran berharga apa sih yang bisa dapatkan di sana tentang dunia kefarmasian. Kemudian terakhir juga serunya menutup hari yang lelah ini dengan hiburan malam di BNS kayak gitu. Iya, jadi pas itu pagi-pagi udah check out hotel juga ya, langsung ke Ubaya. Di situ kepikiran sih kayak pengen deh profesi di sini gitu kan, kayak lanjutin profesi di Ubaya karena secara fasilitas kayak keren, unik gitu kan, akademik kayak gitu kayak pengen nih kepikiran sih kayak jujur kayak itu suatu tempat yang dikunjungin tuh kayak yang wah kayak gitu keren sih kayak gitu kan di Ubaya. Terus itu lanjut ke Otsuka ya. Nah kebetulan di Otsuka tuh itu juga soyjoy makanan itu tuh dari Otsuka juga kan. Itu makanan kesukaanku tuh. Jadi ngeliat tuh produksi, ini loh makanan yang biasa aku makan. Aku ngeliat nih produksinya dia gimana gitu kan. Terus itu juga kemarin dikasih icip potongan kecil ya yang soyjoy yang betul-betul baru keluar dari oven fresh gitu kan, kayak gitu diicipin. Wah kayak aku beneran girang banget karena makanan kesukaan aku nih. Aku ngeliat produksinya, makanan yang baru jadi kayak gitu kan, bukan yang secara kemasan gitu. Nah terus itu di situ juga Pokari juga dari situ ya. Nah tapi kemarin itu ada maintenance mesin-mesinnya, jadi kita cuman ngeliat mesinnya diam gitu aja gitu, nggak ada produksi apa-apa karena lagi melihat maintenance produksinya secara langsung. Iya, tapi seru sih tetap gitu kan. Nah terus itu lanjut habis dari situ kita ke BNS untuk menutup hari seharian yang penuh padat gitu kan. Ke BNS kayak dengan teman-teman seangkatan itu seru banget sih, pecah gitu kan, kayak melepas penat tuh rasanya. Iya. Pas banget, paginya dikasih wawasan, malamnya dikasih hiburan. Nah hari berikutnya nih, kakak kan berkunjung ke PT Ines Kosmetik. Ini kesukaannya cewek-cewek. Nah dari awal masuk sampai melihat lebih dekat industri kosmetik itu, apa hal yang menurut kakak itu menarik banget gitu. Nah kemudian kan lanjutnya tuh ke Jatim Park 3 kayak gitu. Ceritain dong nih gimana serunya menghabiskan waktu di sana, apalagi setelah seharian nih penuh dapat wawasan dari industri kosmetik, kemudian lanjut ke hiburan di Jatim Park 3 kayak gitu. Iya, jadi kita ke Ines Kosmetik tuh ngelihat produksi skincare dan make up yang gitu yang kita pakai gitu kan, kayak apalagi buat cewek-cewek pasti seneng banget kan. Iya, kayak gitu. Terus di situ kita ngelihat kayak
oh ternyata gini ya produksi kosmetik, oh ternyata gini ya produksinya kayak gitu kan. Biasanya cuma tinggal pakai aja. Tapi di situ kita ngeliat tuh cara produksinya tuh gimana, kayak mind blowing banget sih gitu kan. Ya terus itu habis dari situ kita lanjut ke Jatim Park 3. Di situ juga banyak banget wahana-wahana serunya gitu kan. Terus itu juga kita ada ngeliat air mancurnya gitu. Kayak yang apa ya, air mancur show apa gitu, kayak gitu. Itu seru banget sih, kayak sama teman-teman satu angkatan. Terus kita juga ada diajakin untuk ngumpul di tengah-tengahnya buat joget rame-rame kayak gitu kan, pasti seru banget ya, kayak melepas penat kayak gitu. Apalagi kayak udah mau di penghujung KKL nih kayak gitu pecah banget sih. Udah ada kepikiran pengen bikin kosmetik sendiri? Waduh, kayaknya belum sih, cuman kayak ngelihatnya tuh kayak seru aja, pengen sih jujur kayak pengen magang di situ, ada sih kepikiran gitu. Cuma kalau mantep banget untuk memproduksi sih belum ya. Kalau mau ikutan ke situ pengen banget gitu ya. Nah, kemudian kan malamnya nih ada acara malam akrab juga kan ya. Kalau dari kakaknya sendiri nih, gimana suasana kebersamaan waktu itu nih? Momen apa sih yang bikin kakak ngerasa keluarganya nih makin akrab nih selama perjalanan ini nih? Iya, di situ kan kayak awalnya kayak yang makrab nih apaan ya, kayak mikirnya acara formal aja gitu. Ternyata pas sudah sampai di situ, ya Allah, mungkin hotel itu goyang gitu yang ada di situ, saking pecahnya gitu kan. Satu angkatan nyanyi bareng, joget bareng itu sampai besoknya suara tuh pada habis. Kayak saking pecahnya malam itu, kayak aduh sedih nih, ini malam terakhir nih kita kayak gitu. Iya, sedih banget. Makin kerasa ya aura keluarganya selama perjalanan kita kayak gitu. Nah, kemudian di hari terakhir nih sebelum kembali ke Banjarmasin kemarin kan kakak sempat berkunjung ke Sadara Della Ponte. Nah, kalau menurut kakak nih, seberapa pas sih tempat itu dijadiin penutup perjalanan dari kunjungan industri ini, dan ketika akhirnya kembali ke Banjarmasin, perasaan apa sih yang paling dominan di antara kakak? Apakah merasa lega ketika udah selesai kayak gitu, atau justru aku pengen balik lagi ke awal perjalanan? Iya, itu kayak yang kita ke Santera Della Ponte itu kan kayak pas banget nih untuk melepas penat gitu setelah KKL gitu kan. Terus itu ngelihat menghirup udara yang segar banget kan di situ. Itu di atas bukit gitu ya, kayak ya jadi kayak ngelihat pemandangan luas banget, anggapannya sudah cuci mata gitu kan. Udaranya segar gitu kan. Di situ walaupun terik tapi anginnya tuh sejuk banget gitu kan, kayak pas banget tuh melepas penat gitu kan. Sama teman-teman main-main, wahana juga banyak banget kayak gitu kan. Terus itu kayak ini aku udah harus balik lagi nih ke back to reality nih, ke Banjarmasin gitu kan. Terus itu kayak ya jujur pas ke airport Juanda ya, itu kayak nano sih, kayak seru banget gitu kan. Aku back to reality nih, kayak lega sih, kayak maksudnya KKL-nya udah kelar gitu kan. Cuman kayak sedih banget kayak gitu. Kalau untuk rewind sih aku mau banget ya gitu, kayak saking serunya gitu kan. Seru guys, kakaknya ingin balik nih. Nah, pertanyaan terakhir nih, kalau harus milih salah satu momen yang paling membekas dari seluruh rangkaian perjalanan ini, momen apa sih yang bakal kakak sebut pertama kali? Dan kalau kakak bisa kasih pesan buat adik-adik tingkat yang nantinya bakal ikut perjalanan industri juga, kira-kira apa yang ingin kakak titipkan biar mereka bisa menikmati perjalanan itu sebaik mungkin, udah prepare dari awal sampai akhir supaya perjalanan itu terasa lebih berjalan lancar gitu? Iya, kalau momen yang berbekas banget tuh semua sih jujur ya berbekas. Aku nggak bisa ya disuruh pilih satu karena bener-bener semuanya gitu kan. Terus itu ini aku gamon nih, jadi aku pakai sasirangan nih guys, kayak saking gamonnya, karena kan kemarin kita disuruh pakai batik atau sasirangan ya. Nah kebetulan sasirangan ini aku pakai nih kemarin. Jadi karena ini temanya throwback KKL, jadi aku pakai nih guys, kayak aku segamon itu loh sama KKL ini, saking serunya gitu kan. Terus itu KKL tuh juga kemarin kan ke Jawa ya, kan ada juga temen-temen yang aku dari Kalimantan Timur kan merantau. Nah terus teman-teman aku ada juga yang di Jawa, jadi kemarin itu kesempatan juga untuk ketemu teman-teman aku yang udah lama nggak ketemu, akhirnya aku ketemu di situ gitu kan.
Jadi bukan cuma sekedar kunjungan industri nih gitu kan. Kayak itu juga kesempatan untuk kita ketemu keluarga mungkin ya, kalau misalnya keluarga di situ, teman-teman gitu kan. Terus itu mempererat juga nih satu angkatan nih, kayak biasanya kayak yang ya udah teguran biasa gitu-gitu doang gitu kan. Tapi pas KKL kemarin kayak jadi erat banget gitu keangkatannya gitu, kekeluargaannya kayak gitu. Terus itu kalau misalnya untuk adik-adik tingkat, kalian jangan cuma fokus ke acara kunjungan itu, tapi kalian juga ingat-ingat kayak momennya itu gimana gitu kan, kayak karena itu nggak bakal terulang lagi 2 kali gitu kan, kayak seru banget gitu. Nah gitu guys, mungkin kalian bisa balik lagi ke Jawa kayak, tapi kan kapan lagi kalian satu angkatan tuh ke Jawa gitu kan sama teman-teman kayak gitu. Jadi pada intinya nggak apa-apa capek dulu guys, habisnya kan ngerasa kenyamanan juga, keseruan di sana kayak gitu. Kita dapat banyak wawasan, dapat banyak ilmu dari industri-industri yang kita kunjungi. Betul banget. Nah, ternyata banyak banget nih cerita seru dan juga pengalaman berharga yang bisa kita dapatkan hari ini. Dari kunjungan ke Sido Muncul, kemudian Nasional, Otsuka, INES, sampai ke Universitas Surabaya, BNS, Jatim 43, City Tour, kemudian Makrab, dan juga di Santara Dolor Ponte sebagai penutup. Semuanya jadi rangkaian yang bikin perjalanan ini makin penuh warna nih. Nah, makasih banyak buat narsum kita hari ini, Kak Abel, yang sudah berbagi cerita hari ini. Nah, semoga pengalaman ini bisa jadi gambaran seru sekaligus penyemangat buat Sobat ISPI yang akan berangkat nantinya. Stay tune semuanya karena masih banyak cerita menarik di episode berikutnya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dadah.